Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fitri ya? Iya, Ibu. Oke, baik Fitri. Di sini ada dua buah kursi nih. Nah, boleh Fitri sendiri mau duduk di sebelah mana yang nyaman menurut Fitri? Mau di sebelah sini. Boleh, silahkan. Oke, kalau begitu saya izin duduk di sebelah sini ya. Apakah sudah nyaman duduknya? Fitri sendiri. Apakah posisi duduk saya sudah nyaman untuk Fitri? Boleh maju lagi, Bu. Maju ya. Sedikit lagi mungkin. Fitri. Oke. Sebelah sini apakah sudah cukup? Apa terlalu depan? Sudah. Oke. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya karena sudah berkenan untuk meluangkan waktunya hadir di ruang ini. Gimana tadi perjalanannya? Panas ya. Kalau untuk undangan nggak ada. Aman. Terima kasih ya. Sebelumnya mungkin agar lebih enak nantinya nyambung, perkenalkan dulu ya. Saya Dila Puspitasari yang akan mendampingi Teh Fitri sendiri pada sesi konseling hari ini. Seperti itu. Mungkin saya izin membawa buku catatan. Apabila nanti mungkin ada yang harus dicatat, saya izin untuk mencatat. Apakah diizinkan? Boleh. Dan juga saya izin merekam ya untuk tugas dokumentasi gitu. Apakah diizinkan? Boleh. Oke. Sebelumnya apakah pernah mengikuti sesi konseling? Belum pernah. Berarti ini yang pertama kali. Oke. Baik, sebelum dimulai, mungkin saya akan menjelaskan sedikit apa itu konseling ya. Secara sederhananya, proses konseling itu merupakan proses pemberian bantuan terhadap konseli yang dimana konseli diarahkan untuk dapat bisa memahami dirinya, memahami masalah apa yang sedang dihadapinya, serta membantu menemukan solusi yang lebih baik gitu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apakah dapat dipahami? Oke, dalam konseling ini sendiri ada beberapa asas yang harusnya kita ketahui. Yang pertama ada asas kerahasiaan, kesukarelaan, serta keterbukaan. Yang dimana pada proses ini diharapkan nanti Teh Fitri secara terbuka dan sukarela bisa menceritakan apa yang sedang Teh Fitri alami dan Teh Fitri rasakan. Tentunya tenang saja ya ini apa yang Teh Fitri ceritakan kepada saya akan dijaga gitu kerahasiaannya seperti itu. Untuk itu apa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Mungkin cukup. Kalau begitu kita boleh mulai ke sesi konselingnya. Boleh. Saya dengar dari dosen wali kalau Teh Fitri akhir-akhir ini kurang bersemangat ya, sulit menjaga semangat kuliah dan sering menunda-nunda tugas. Apakah betul seperti itu? Ya, Bu. Akhir ini saya sering merasa malas gitu buat ngerjain tugas. Rasanya berat aja. Baik, jadi Teh Fitri merasa berat ya untuk memulai mengerjakan tugas? Ya, padahal saya tuh tahu ya Ibu kayak bahwa tugas ini tuh harus dikerjain gitu. Tapi tiap mau mulai tuh rasanya tuh kayak capek banget. Sepertinya Teh Fitri lagi ngerasa lelah ya, bukan cuma soal fisik tapi mental juga seperti itu. Iya, iya sih Bu, kayak sebenarnya lebih kepikiran aja sih, rasanya kayak harusnya kayak kosong aja gitu Bu. Jadi bukan kelelahan biasa ya. Sepertinya Teh
Fitri eh, eh, sedang kehilangan gitu arah dan makna yang apa yang sedang dijalani seperti itu. Ya ibu betul banget. Jadi saya tuh merasa bahwa kayak saya juga bingung gitu ibu, sebenarnya saya ini kuliah tuh buat apa sih, lalu kayak eh, nggak tahu tujuannya ngapain sih. Baik, jadi eh, Teh Fitri ini sadar bahwa rasa malas dan menunda-nunda itu muncul karena Teh Fitri sedang kehilangan makna dari aktivitas kuliah ya, seperti itu. Ya ibu, Oke, kalau diingat-ingat nih, kapan perasaan itu mulai muncul? Mulai Teh Fitri rasakan seperti itu? rasa ini muncul mungkin eh, apa ya, saat semester ini sih Bu. Semester ini. Iya, kayak tugas itu makin banyak, terus eh, di rumah juga banyak pikiran. Baik, jadi selain dari beban tugas yang makin berat, eh, kondisi situasi di rumah juga membuat Teh Fitri merasa kewalahan ya untuk beraktivitas. Yang Eh, Menurut Teh Fitri sendiri, hal apa yang berat dari semua yang Teh Fitri hadapi sekarang? Hal yang terberat. yang yang saya alami sekarang apa ya, mungkin karena sekarang tuh saya ngerasa nggak punya motivasi aja gitu Bu, kayak rasanya semua itu terasa di saya tuh hampa, kosong gitu Ibu. Baik. Jadi Teh Fitri tahu nih apa yang harus dilakukan, tapi belum nemu gitu alasan yang kuat buat menjalani aktivitas ini. Jadi kayak rasanya tuh kehilangan motivasi gitu. Baik, bisa saya ringkas ya, dapat saya simpulkan bahwa Teh Fitri akhir-akhir ini tuh sedang merasa lelah, kehilangan semangat dalam beraktivitas perkuliahan, tetapi di sisi lain Teh Fitri sendiri ingin gitu memperbaiki keadaan seperti itu. Iya, saya apa ya, pengen berubah tapi nggak tahu gimana caranya. Harus gimana ya? Oke, sekarang saya ingin mengajak Teh Fitri untuk membayangkan, boleh sebelumnya duduk dengan nyaman dulu, eh, bisa tarik nafas, lalu buang perlahan, tarik nafas lagi, lalu buang perlahan, setelah lagi tarik nafas, lalu buang perlahan. Apakah sudah nyaman? Hmm. Oke, seperti yang saya tadi bilang ya, saya akan ajak gitu Teh Fitri untuk membayangkan kalau 5 tahun ke depan nih Teh Fitri akan jadi Teh Fitri yang seperti apa gitu. 5 tahun ke depan ya Bu, Iya, 5 tahun ke depan. Coba bayangkan tuh. mungkin saya pengen punya pekerjaan tetap dan juga stabil, lalu saya juga bisa membantu orang tua dan bisa membantu orang lain. Kerjaan tetap, stabil, bisa membantu orang tua. Bagus ya, itu tujuan yang bermakna Teh Fitri. Nah, menurut Teh Fitri, apa nih yang bisa membantu Teh Fitri untuk mencapai hal yang Teh Fitri inginkan seperti tadi yang Teh Fitri sebutkan? Ya, untuk saat ini gitu ya Ibu, mungkin tetap menjalani dunia perkuliahan dan menyelesainya kalau dengan yang memuaskan itu Ibu. Tapi jujur ya Ibu, saya juga kayak ngerasanya tuh apa ya, bosan, ngerasa bosan banget aja gitu Ibu. Oke, jadi bisa apa? Di satu sisi lain Teh Fitri itu ingin gitu menyelesaikan
eh, perkuliahan ini agar bisa nantinya mendapat pekerjaan tetap seperti itu. Tapi di sisi lain Teh Fitri sedang dilanda dengan rasa kebosanan menjalani aktivitas perkuliahan ya seperti itu. Oke, itu wajar banget Teh Fitri. Banyak mahasiswa yang merasakan hal tersebut gitu, apalagi di fase semester 5 ini ya, banyak mahasiswa yang sedang merasakan itu wajar banget. Pastinya capek ya di posisi itu ya. Iya Ibu. Oke, kalau diingat-ingat nih, kalau diingat-ingat lagi nih, waktu pertama kali awal kuliah gitu, apa yang bikin Teh Fitri merasa semangat gitu? Kalau kuliah mungkin dulu karena masih awal gitu ya Ibu, saya dulu karena saya punya ekspektasi tentang dunia perkuliahan gitu Bu, karena kayak excited rasanya, excited Dulu terus masih excited iya excited buat menjalani dunia perkuliahan, masih kayak enjoy dengan lingkungannya gitu Bu, karena kesini itu dapat suasana lingkungan yang baru Ibu, lalu apa ya dulu semangat banget dalam menjalani perkuliahannya, soalnya saya juga kayak waktu awal-awal tuh kayak masih ngerasa cocok sama di jurusannya gitu Ibu, banyak pengen belajar hal-hal baru karena masih awal banget masuk kan. Oke, jadi berarti dulu kamu punya rasa ingin tahu yang tinggi ya? Iya Iya, masih excited masih ini ya. iya, tapi gak tau kenapa gitu Ibu, kayak makin kesini tuh semangatnya tuh kayak Berkurang. makanya semangatnya tuh turun gitu. Oke, jadi kamu lebih apa? Ah, maaf, apa masih ada gitu bagian aktivitas kuliah yang masih dari awal perkuliahan nih, masih sampai saat ini tuh masih kamu sukai gitu? Aktivitas saya suka sih kalau misalnya ada kayak proyek kelompok atau tugas kelompok seperti itu. Tugas kelompok? Ya kayak apalagi kalau misalnya ada praktikum gitu Ibu, kayak rasanya tuh lebih semangat, lebih apa ya, lebih membangun semangat aja gitu. Berarti Teh Fitri jadi lebih, bukan jadi kayak Teh Fitri sendiri lebih suka gitu menikmati pembelajaran yang melibatkan praktik dan sama-sama gitu bareng-bareng kelompok ya. Nah secara langsung yang bukan teori seperti itu. Nah iya Ibu betul. Oke, paham. Jadi teori mah agak membosankan seperti itu. Iya memang gitu. Jadi lebih senang praktik langsung gitu. Iya. Oke, nah berarti sebenarnya semangat Teh Fitri sendiri itu masih ada ya, tapi mungkin masih perlu diarahkan. Eh, eh, Bisa kita cari, misalnya seperti dicari nih gaya belajar yang sesuai dengan yang Teh Fitri inginkan. Misalnya bisa coba dihubungkan nih, kayak setiap tugas dengan hal-hal yang Teh Fitri sukai. Seperti itu. Agak sedikit ini kan? Iya. Iya juga ya Bu, kayak saya belum pernah kepikiran ke situ sih. Oke, jadi motivasi kamu sebenarnya belum hilang ya, hanya saja mungkin tertutup dengan rasa lelah di semester ini. Wah, kayak beban kuliah teh makin banyak gitu ya, makin terbebani gitu. Ya. Oke, kita apa boleh Teh Fitri sebentar, maaf ya. Oke, sekarang kita ke tahap perencanaan mungkin ya. Eh, Kalau kamu bisa mulai langkah kecil, minggu ini aja, langkah kecil, apa yang pertama kali akan Teh Fitri bisa mungkin mulai lakukan di minggu ini? Langkah kecil di minggu ini. Mungkin saya bisa mulai bikin jadwal belajar atau jadwal kegiatan. Oke. Ada lagi? Saya juga mau coba belajar bareng sama teman-teman biar nggak merasa sendiri. Ya, ada lagi? Ya,
yang bagus banget ya. Jadi langkah minggu ini Teh Fitri akan coba bikin jadwal belajar atau jadwal kegiatan dan akan coba belajar bareng teman-teman seperti itu. Oke. Sekarang coba bayangkan skala dari 0 sampai 10 nih, yang dimana 0 artinya Teh Fitri benar-benar ngerasa gak semangat kuliah, dan 10 artinya Teh Fitri sangat semangat gitu. Nah, sekarang Teh Fitri ada di angka berapa? Mungkin di angka 6 ya. Oke, bagus. Kalau kamu mau naik ke angka 7 nih, hal apa yang Teh Fitri bisa lakukan gitu? Angka 7. Yang bisa saya lakukan mungkin saya harus lebih disiplin dan juga konsisten. Baik, luar biasa sekali ya. Artinya Teh Fitri tahu nih langkah konkret yang bisa Teh Fitri sendiri kontrol untuk berubah seperti yang tadi ya, seperti yang udah di planning nih sama Teh Fitri akan membuat jadwal belajar, membuat mencoba belajar bareng teman-teman itu bisa dicoba di minggu ini ya. Jadi Ibu tunggu perkembangannya. Nah, Nadia, maaf, Teh Fitri, sebenarnya terima kasih ya karena hari ini sudah bercerita terbuka secara jujur gitu, dari awalnya yang merasa lelah ya, nggak kehilangan arah gitu, sekarang Teh Fitri bisa coba melihat gitu jalan kecil untuk mulai berubah. Nah, sebelum saya akhiri mungkin ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Dari sesi konseling ini apa yang bisa atau hal apa yang Teh Fitri pelajari dari tentang diri Teh Fitri sendiri pada sesi konseling ini? Jadi hal apa yang Teh Fitri pelajari tentang diri Teh Fitri pada hari ini? Hal yang saya pelajari dari diri saya di sesi konseling ini, saya belajar jadi tahu gitu kalau sebenarnya saya itu masih punya motivasi, cuman mungkin perlu cara yang pas aja gitu untuk menumbuhkan semangat atau motivasi. Baik, itu jawaban yang bagus ya, sangat efektif gitu. Artinya Teh Fitri mulai mengenali kembali nih yang bikin atau kekuatan apa yang ada dalam diri Teh Fitri yang bisa membangkitkan semangat Teh Fitri dalam berkuliah ya. Oke, jadi minggu ini kita sepakat ya kalau Teh Fitri akan mulai dari 2 langkah kecil tadi. Yang pertama itu membuat jadwal belajar atau jadwal kegiatan dan mencoba belajar bersama teman-teman gitu agar lebih happy belajarnya ya. Oke, saya percaya ya kamu Teh Fitri bisa gitu menjalankannya pelan-pelan, tidak apa. Kalau nanti misalnya Teh Fitri butuh nih ruang untuk refleksi lagi, silahkan datang, ruang ini terbuka lebar untuk Teh Fitri. Nah, mungkin sesi konseling hari ini saya akan tutup. Terima kasih banyak ya. Terus jaga semangatnya. Semoga langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar bagi kehidupan Teh Fitri ke depannya. Oke, mungkin akan saya tutup ya. Terima kasih banyak juga Ibu ya, sama-sama. Saya jadi merasa lebih tenang sekarang. Semangat ya.